sejarah, di dalam setiap kisah perjalanan umatnya nyata kasihnya. Pesan Tuhan yang sempurna bagi mereka yang hilang, yang haus dan rindu akan firman-Nya. Semua kisah menyatakan kasih-Nya, kasih Allah pada umat manusia. Firman-Nya hadir jadi terang dalam gelap, menyinari langkah dan kehidupan umatnya. Anak Allah datang, selamatkan dunia, menyatakan kasih-Nya. Dalam lembaran sejarah, di dalam setiap kisah perjalanan umatnya nyata kasih-Nya. Pesan Tuhan yang sempurna bagi mereka yang hilang, yang haus dan rindu akan firman-Nya. Semua kisah menyatakan kasih-Nya, kasih Allah pada umat manusia. Firman-Nya hadir jadi terang dalam gelap, menyinari langkah dan kehidupan umatnya. Anak Allah datang, selamatkan dunia, menyatakan kasih-Nya. Semua kisah menyatakan kasih-Nya, kasih Allah pada umat manusia. Firman-Nya hadir jadi terang dalam gelap, menyinari langkah dan kehidupan umatnya. Anak Allah datang, selamatkan dunia, menyatakan kasih-Nya. Ku alami kasih-Nya, ku nyatakan kasih-Nya. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Salam jumpa dalam program Hikmat Pagi GKI Karangsaru Semarang pada hari ini. Bersyukur untuk hari baru ini, semua hanya karena anugerah dari Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon penyertaan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas kesempatan baru lagi yang telah Kau berikan bagi kami semua. Kami bisa bangun di pagi hari ini, dan sebentar lagi kami akan merenungkan firman Tuhan. Semoga apapun yang kami akan baca dan dengarkan bisa menjadi rema bagi kehidupan kami, dan bisa kami hayati untuk hidup kami ke depannya. Berkati pula pendeta utama yang akan membawakan renungan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan hari ini disampaikan oleh pendeta utama dengan tema Haruslah Engkau Ingat. Firman Tuhan diambil dari Ulangan 8 ayat 17-18 yang bertuliskan demikian. Jangan sampai kau katakan dalam hatimu, kuasaku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini.
Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita senantiasa bersyukur kasih dan pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan setiap kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang bernama Darius Jowi. Ia adalah seorang pengusaha muda yang sukses. Ia memiliki 4 perusahaan dengan spesifikasi yang berbeda. Meskipun demikian, Jowi dikenal sebagai pengusaha yang ramah, santun dan murah hati. Ia sangat menghargai orang lain dengan suka berteman dengan banyak orang. Suatu kali Jowi diwawancara untuk membagikan kisah kesuksesannya. Ia membagikan kisahnya demikian. Saya terlahir dari keluarga yang sederhana, tetapi orang tua saya selalu memberi nasihat agar kami bekerja keras, jujur dan berintegritas. Orang tua berjuang tanpa lelah untuk membiayai hidup kami dan masa depan kami. Mereka berlelah-lelah agar kami bisa kuliah dan mencapai tingkat pendidikan yang tertinggi. Saya berusaha menyelesaikan kuliah dengan cepat supaya bisa bekerja dan meringankan beban orang tua. Setelah selesai kuliah, saya membuka usaha sendiri dalam bidang program komputer. Itulah awal kesuksesan karir saya. Saya mempunyai banyak pelanggan dari skala kecil sampai dengan yang besar. Bahkan mulai membuka diversifikasi usaha yang lain. Satu nasihat dari orang tua yang tidak pernah saya lupakan yaitu, ingat, keberhasilanmu adalah anugerah Tuhan. Jangan lupakan Tuhan dalam segala situasi hidupmu. Inilah yang saya ingat. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah kisah inspiratif yang menegaskan bahwa proses tidak pernah mengkhianati hasil. Sayangnya, tidak sedikit orang yang malas, yang enggan berjuang untuk menggapai masa depan yang lebih baik bagi dirinya. Mereka merasa tidak beruntung, susah mencari pekerjaan, gajinya kecil dan sebagainya. Sedangkan yang sukses menjadi sombong dan tidak menghargai orang lain. Orang-orang tersebut merasa keberhasilannya karena usahanya sendiri, sehingga tidak memerlukan orang lain, bahkan melupakan Tuhan. Nabi Musa memperingatkan dan menegaskan kepada umat Israel agar mereka tidak melupakan Tuhan dan tidak menjadi tinggi hati. Umat Israel harus selalu mengingat karya-karya Tuhan yang besar dalam perjalanan hidup mereka. Mereka diajar untuk tidak mengklaim kesuksesan atau kekayaan yang dimiliki sebagai usaha mereka sendiri, melainkan karena anugerah dan penggenapan janji Tuhan kepada nenek moyang mereka. Ingatlah, kesuksesan dan kekayaan anugerah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami boleh mendapatkan pesan firman yang penting. Isi hati Tuhan yang harus kami ingat bahwa segala yang kami miliki, segala sesuatu yang hari ini Tuhan percayakan untuk dapat kami nikmati, segala kesuksesan, keberhasilan kami, bahwa kami tahu semua datang dari Tuhan yang mengasihi kami. Berkati supaya kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami serahkan hidup kami serahkan masa depan kami, dan kami serahkan segala sesuatunya sebagai ucapan syukur bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apapun situasi kita hari ini, percayalah bahwa semua karena anugerahnya, semua karena kebaikan, dan semua karena cinta Tuhan kepada kita. Mari kita berjuang, mari kita bekerja keras, namun ingat, semua hanya karena cinta Tuhan. Banyak orang ketika sukses dan nyaman menjadi jumawa serta terlena. Mereka lupa kepada Sang Pemberi berkat yang memiliki semesta. Selamat berkarya, selamat menikmati kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.
dalam setiap kisah perjalanan umatnya, nyata kasihnya. Pesan Tuhan yang sempurna bagi mereka yang hilang, yang haus dan rindu akan firman-Nya. Semua kisah menyatakan kasih-Nya, kasih Allah pada umat manusia. Firman-Nya hadir jadi terang dalam gelap, menyinari langkah dan kehidupan umatnya. Anak Allah datang, selamatkan dunia, menyatakan kasih-Nya. Dalam lembaran sejarah, di dalam setiap kisah perjalanan umatnya, nyata kasih-Nya. Pesan Tuhan yang sempurna bagi mereka yang hilang, yang haus dan rindu akan firman-Nya. Semua kisah menyatakan kasih-Nya, kasih Allah pada umat manusia. Firman-Nya hadir jadi terang dalam gelap, menyinari langkah dan kehidupan umatnya. Anak Allah datang, selamatkan dunia, menyatakan kasih-Nya. Semua kisah menyatakan kasih-Nya, kasih Allah pada umat manusia. Firman-Nya hadir jadi terang dalam gelap, menyinari langkah dan kehidupan umatnya.